Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan menjamu Young Boys pada matchday terakhir grup F Liga Champions 2021-2022, Kamis 9 Desember 2021. Pertandingan Liga Champions di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. MU sudah pasti lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Laga ini pun bisa dijadikan ajang bagi pelatih interim baru Ralf Rangnick untuk merotasi skuadnya. Poin MU memang masih bisa disamai Villarreal, namun MU punya keunggulan head-to-head atas wakil Spanyol tersebut. Mereka pun sudah pasti finish sebagai juara grup F Liga Champions. Sementara itu Young Boys masih bisa finish di peringkat ketiga. Syaratnya mereka harus menang dan Atalanta kalah saat menjamu Villarreal. Pada pertandingan pertama, ketika masih ditangani oleh Gunnar Solskjaer, MU dipuncundangi Young Boys 1-2 di Swiss. MU unggul lewat gol Cristiano Ronaldo pada menit 13, tapi lalu kehilangan Aaron Wan-Bissaka yang di kartu merah pada menit 35. Young Boys kemudian membalikan kedudukan lewat Nicolas Moumi Ngamalau menit 66 dan Jordan Sibacheu menit 90+5. MU baru saja melalui laga pertamanya bersama Rangnick dengan kemenangan. Mereka menekuk sang tamu Crystal Palace di Premier League akhir pekan kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Fred di menit 77. Rangnick akhirnya memberikan update seputar tim pelatihnya. Ia mengkonfirmasi bahwa Sacha Lense dan Chris Armas akan menjadi bagian dari tim kepelatihannya di Manchester United. Rangnick membenarkan ada dua mantan koleganya yang akan bergabung dengan timnya. Rangnick menyebut ada bahwa Sacha Lense merupakan mantan tangan kanannya di RB Leipzig. Ia akan menjadi pelatih mental di skuad MU nanti. Rangnick mengkonfirmasi pelatih kedua yang akan bergabung dengan Manchester United adalah Chris Armas. Ia menyebut sang pelatih akan menjadi asisten manajernya. Menurut rumor yang beredar, ada pelatih ketiga yang akan bergabung dengan MU. Ia adalah Jesse Marsch. Ia baru-baru ini dipecat RB Leipzig, jadi Rangnick ingin membawanya ke Old Trafford. Bek Manchester United Diogo Dalot merasa puas dengan kemenangan timnya melawan Crystal Palace. Namun bek asal Portugal itu ingin timnya bisa lebih sering meraih clean sheet di sisa musim ini. Menurut Diogo Dalot, Manchester United bermain dengan apik di laga tersebut. Ia senang karena upaya keras mereka berbuah kemenangan. Dalot menyebut meski MU hanya menang 1-0, kemenangan itu dinilai kemenangan yang bagus karena MU berhasil meraih clean sheet di laga tersebut. Diogo Dalot berharap timnya bisa meraih lebih banyak clean sheet di masa depan. Ia percaya jika MU bisa membuat clean sheet, kans mereka untuk memenangkan sebuah laga menjadi kian besar. Kemenangan melawan Crystal Palace itu membawa dampak besar bagi MU karena posisi mereka di klasemen Liga Inggris juga kian membaik. Setan Merah kini menempati peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris, naik 2 peringkat dari pekan lalu. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Frenkie de Jong nampaknya bukan isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan benar-benar tertarik memboyong sang gelandang dari Barcelona. El Nacional mengklaim bahwa United benar-benar serius untuk mendatangkan de Jong. Mereka dikabarkan siap mengajukan tawaran pertama untuk sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik untuk merekrut de Jong. Rangnick sendiri yang dilaporkan menginginkan sang gelandang merapat ke Old Trafford. De Jong sudah lama menjadi incaran Rangnick. Sang manajer sudah terkesima dengan aksi sang gelandang semenjak ia masih bermain di Ajax Amsterdam. Ia menilai De Jong cocok dengan gaya bermain yang ia rancang untuk Manchester United, jadi ia ingin membawanya ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, MU tidak mau hanya sekedar wacana merekrut De Jong. Mereka mulai bergerak untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Setan Merah dilaporkan sudah menyiapkan tawaran perdana ke Barcelona.
mereka akan menyerahkan uang sekitar 55 juta euro ke tim asal Catalunya itu. Rangnick berharap tawaran itu cukup untuk menggoda Barcelona melepaskan sang gelandang. Manajer Manchester United, Ralf Rangnick, memberikan gambaran terkait tim yang akan bermain melawan Young Boys. Ia memastikan Dean Henderson dan Donny van de Beek bakal jadi starter di laga ini. Di laga ini, MU dikonfirmasi akan melakukan rotasi pemain. Rangnick ingin mengistirahatkan sejumlah pemain kuncinya karena MU punya jadwal yang padat di bulan Desember. Rangnick menyebut Henderson dan Donny van de Beek bakal jadi starter di laga ini. Menurut Ralf Rangnick, kedua pemain ini sangat membutuhkan jam bermain sehingga ia akan memainkan keduanya di laga ini. Ia juga menyebut bahwa kedua pemain ini siap tampil sehingga ia berani memberikan mereka kesempatan. Rangnick pada kesempatan ini membenarkan Rafael Varane dan Edinson Cavani sudah pulih dari cedera, namun mereka berdua belum siap untuk bermain. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan prediksi mengenai nasib Fred. Ia menilai gelandang asal Brazil itu bakal jadi pemain penting di era Ralf Rangnick. Menurut Rio Ferdinand, pelatih baru biasanya punya ide-ide baru jika dibandingkan manajer sebelumnya. Ia menilai ini yang membuat beberapa pemain menunjukkan performa yang selama ini tidak mereka tunjukkan di manajer sebelumnya. Setiap kali ada pergantian manajer, Anda pasti menemukan pemain-pemain yang mengejutkan. Dalam artian, Anda tidak menyangka ia bisa bermain seperti ini sebelumnya. Ini dikarenakan mereka hidup lagi. Mereka mendapatkan nafas hidup yang baru dan Anda melihat sesuatu yang berbeda dari mereka. Menurut Rio Ferdinand, Fred bisa jadi pemain yang penting setelah ini karena ia menilai sang gelandang memiliki semua karakteristik yang disukai Ralf Rangnick. Fred bisa jadi pemain yang menonjol di bawah manajer baru karena cara bermainnya terutama dalam intensitas permainannya semuanya disukai oleh Rangnick. Ia juga tajam dan mampu membaca permainan. Jika Fred bisa menjaga aspek-aspek itu dalam permainannya, ia bisa jadi pemain yang tidak tergantikan di skuad MU karena ia kini punya seseorang yang bisa mengasah struktur permainan dan pemahaman taktik yang bagus padanya, ujarnya. Manajer baru Manchester United Ralf Rangnick dikabarkan dikucuri dana belanja senilai 100 juta pound sterling atau setara 1,9 triliun rupiah pada bursa transfer Januari 2021. Namun ada pula beberapa pemain yang akan didepak dari Old Trafford. Lalu dengan dana senilai 1,9 triliun, siapa pemain yang masuk radar Ralf Rangnick untuk diboyong ke Manchester United? Ada dua nama pemain yang belakangan disebut-sebut masuk radar pelatih MU asal Jerman itu. Yang pertama adalah gelandang RB Leipzig Almadou Haidara. Rangnick sangat mengenal pemain berusia 20 tahun tersebut saat masih di klub itu dan ingin menjadikannya rekrutan pertama MU di bulan Januari 2021. Haidara punya klausul pelepasan di kontraknya yang akan aktif pada musim panas 2022. Namun dia ingin memboyong sang pemain lebih cepat dan menyiapkan 33 juta pound sterling atau sekitar 628 miliar rupiah untuk mendatangkannya ke Old Trafford pada bulan depan. Menurut El Nacional, pemain kedua yang masuk radar Rangnick adalah gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Red Devils mungkin harus mengeluarkan lebih dari 33 juta pound sterling untuk pemain Belanda tersebut. Namun belum jelas apakah de Jong tertarik pindah ke Old Trafford. Melihat kondisi Barcelona yang masih belum stabil belakangan ini, bukan tidak mungkin de Jong tergoda untuk masuk proyek Rangnick. Seperti dilansir Mirror, selain berencana mendatangkan dua pemain, Rangnick juga akan melepas 5 pemain pada Januari 2022. Salah satu pemain yang akan dilepas adalah Edinson Cavani. Cavani masih terikat kontrak hingga Juni 2022, namun tidak masuk rencana Rangnick, terutama karena usianya. Jika ada tawaran yang tepat pada Januari 2022, Cavani akan dilepas. Nama-nama lain yang mungkin dijual pada Januari 2022 adalah Jesse Lingard, Paul Pogba, Anthony Martial, dan Donny van de Beek. Khusus Paul Pogba, sang pemain akan habis kontraknya pada Juni 2022. Belum jelas apakah Rangnick memasukkan Pogba ke dalam rencananya. Namun jika tidak, kemungkinan ia akan dilepas pada bulan depan. Legenda Manchester United Michael Carrick nampaknya tidak akan lama menganggur. Ia mendapatkan tawaran untuk melatih kembali dalam waktu dekat ini.
Dilansir Manchester Evening News, Carrick berpotensi kembali ke dunia kepelatihan lebih cepat karena ia baru-baru ini mendapatkan tawaran untuk menjadi pelatih kepala. Menurut laporan tersebut, tawaran untuk Carrick itu datang dari Preston North End. Klub Championship itu ingin mempekerjakan Carrick. Direksi Preston dikabarkan terkesan dengan kemampuan manajerial Carrick. Mantan gelandang MU itu sukses membuat MU tidak terkalahkan melawan Villarreal, Chelsea, dan Arsenal. Preston sendiri saat ini berada di papan bawah Championship. Jadi mereka berharap Carrick bisa membawa mereka keluar dari tekanan. Menurut laporan tersebut, Preston sudah menghubungi Carrick, namun sang manajer masih belum memberikan jawaban. Carrick dilaporkan masih ingin rehat dari dunia kepelatihan, karena 15 tahun terakhir ia terus bekerja. Ia dikabarkan ingin fokus ke keluarganya, namun ia dilaporkan tidak menutup kemungkinan menjadi manajer Preston.